dan Pendidikan Pemilih kerjasama Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan tema Liputan Pilkada 2024 menyajikan data yang informatif dan mendalam untuk penguatan demokrasi di Sumatera Barat. Hari ini kita mulai. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Laporan panitia pelaksana kepada Bapak Al-Imran kami silahkan. Kesepakatan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tujuannya kita melaksanakan ini mendorong terwujudnya pilkada serentak nasional 2024 yang lebih berkualitas khususnya di Sumatera Barat. Kemudian memberikan kesadaran publik untuk menyaring informasi lebih dulu sebelum membagikannya. Kemudian mendorong stakeholder untuk mewujudkan ekosistem industri pers yang profesional dan sehat. Panitia pelaksana Bapak Al-Imran yang sudah memberikan laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan pelaksana tugas Ketua JMSI Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka acara sosialisasi ini secara resmi yang disampaikan oleh Sekretaris JMSI Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Aguswanto SPMP dengan hormat kami silakan. Pertama yang kami sampaikan perjalanan dari JMSI ini. JMSI ini Pak Bayul berdiri 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang pada tanggal 10 Januari 2022 itu JMSI ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai konstituen Dewan Pers. Pada per 6 September yang lalu itu dengan keputusan rakyat 2023 yang lalu memutuskan bahwa anggota JMSI itu harus bersertifikasi. Alhamdulillah di Sumatera Barat media yang telah bersertifikasi itu yang terdaftar di JMSI pusat itu sudah 20 media. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada Bapak Ibu sekalian atas pengertiannya. Dan akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi publik bekerjasama dengan Jaringan Media Siber dengan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang liputan pilkada 2024 menyajikan data yang informatif yang mendalam untuk penguatan demokrasi di Sumatera Barat dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, untuk narasumber ketahui bahwa yang hadir hari ini adalah dari pendiri pemilik media yang tergabung di dalam Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Provinsi Sumatera Barat. Ada juga jurnalis-jurnalis senior di Kota Padang. Ada juga dari JMSI Bukit Tinggi nih Bang. Selamat datang kepada anggota atau pengurus dari JMSI Bukit Tinggi. Terus kita juga mengundang lembaga pers mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Padang. Kue iklan mesti diberikan pada pemilik zaman, jangan kepada orang yang menumpang pesawat atau media yang menumpang pesawat sekarang ini, karena logikanya tidak masuk lagi. Iklan dipasang dengan uang rakyat itu dimasukkan adalah agar pemilih tahu dengan visi, misi dan program paslon. Siapa tidak jamin iklan yang dipasang itu sampai visi dan misinya kepada pemilih itu. Saya memulai diskusi hari ini dengan pers sebagai pilar keempat. Apa itu pilar keempat? Ini istilah yang berlaku di dunia bahwa pers itu penting sebagai bagian penting dari demokrasi. Demokrasi ditopang oleh 4 pilar. 1, legislatif dulu. Legislatif DPR, eksekutif, pemerintah. Kemudian yudikatif, penegak hukum. Kemudian pers. Karena kita bisnisnya informasi. Kita menginformasikan sesuatu ke masyarakat. Kemudian kita mengontrol tuh 3 pilar yang lain. Problem media saat ini terlalu mengutamakan kecepatan. Kalau ada 10 wartawan meliput kegiatan KPU, coba adu cepat, informasinya sama. Siapa yang duluan? Dia menang.
Ditambah lagi, siapa yang ratingnya tinggi, media nasional misalnya, Detik, duluan yang nganterin tuh di Google. Ya, itu bakal duluan di babak yang di bawahnya. Yang problem kedua adalah clickbait, melebih-lebihkan sehingga mengaburkan fakta. Lain judulnya, lain isi. Kemudian sumber berita dari postingan medsos. Nah, kemudian mengutip konten YouTube tokoh itu tadi ya. Kemudian sumber berita membuat berita tanpa verifikasi yang memadai atau cross check. Kemudian mengcloning berita atau konten. Nah, enak aja nih mengcloning ya, ambil. Padahal nih medianya Hani sudah suruh wartawannya liputan, sudah bikin beritanya. Ada aja media lain yang ambil beritanya gitu ya. Kemudian mengendorse seseorang atau sesuatu alias partisan. Kemudian kaburnya pagar api antara berita dengan iklan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana pers bisa berfungsi dengan benar, melakukan liputan sendiri, dan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Setiap hari tujuan kita begitu. Nah, trik liputan beda, itu tadi yang di awal-awal saya sudah sampaikan pengalaman di Padang Tinggi dulu ya. Sebelum air berkokok, apa artinya itu? Kita kalau ingin berita kita duluan dari yang lain, kita harus bangun lebih dulu dari ayam. Kemudian yang basah, ini istilah Tempo. Yang basah itu benar-benar kita liputan dan kita melaporkannya dari lapangan. Kemudian perkuat cerita dan data. Kemudian berita berkualitas bagaimana? Benar, sesuai fakta, penting, bermanfaat bagi pembaca atau publik, kemudian menarik, dikemas untuk menarik minat orang membaca, bahasanya sederhana dan efektif, kemudian lengkap, fakta pendukung tidak kurang, terstruktur, fakta disampaikan dengan struktur yang cocok dengan jenis tulisan. Kemudian mencerahkan. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman bikin berita itu, bikin tulisan, mencerahkan atau tidak? Artinya bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi tadi kuncinya adalah liputan yang berbeda, liputan yang mendalam, liputan yang mengontrol. Yang terakhir adalah peran pers dalam pilkada. Pers atau jurnalis dan media tidak bisa membiarkan urusan suksesi kepala daerah hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara formal, KPU dan pengawas formal Bawaslu. Keterlibatan pers akan membantu terciptanya demokrasi atau pilkada 2024 yang bermutu. Terima kasih banyak kepada Bang Syok. Materinya laku sekali dari awal, teknisnya juga, tipsnya juga ada tadi. Itu sudah makanan sehari-hari wartawan ya Bang. Namun tentu agak berbeda dengan pilkada 2024 yang akan berlangsung. Kalau seandainya kegiatan ataupun sifatnya sosialisasi, apakah konvensional, apakah platform media di akun-akun sosial resmi, media KPU dan seluruh jajaran ini tidak masif, saya kira ini akan terjadi lagi. KPU itu tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan informasi-informasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini. Dari perspektif persiapan kerja-kerja teknis di KPU, baik itu di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, itu semakin mematangkan tahapan demi tahapan yang dilaksanakan. Tadi saya sudah singgung masalah logistik. Bagaimana ketersediaan logistik ini bisa datang ke seluruh daerah, bisa sampai ke seluruh daerah itu tepat waktu. Tepat waktu nanti bagaimana proses persiapan sortir, terus pelipatannya itu nanti bersama menuju tempat pemungutan suara. Ayo teman semua, pilih pemimpinmu dalam bilik suara. 27 November 2024, pilih yang menurutmu paling tepat. Jangan